Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di Math with Dad. Kita masih chapter 1 di practice 1.5, page 25. Kita akan mengerjakan soal tentang factors and prime factors. So, saya yakin kalian semua nih adik-adik masih ingat tentang cara mencari faktor dan faktor prima. Nah, di practice 1.5, saya pikir semuanya masih sangat mudah ya, masih gampang banget. Jadi, nggak perlu lama-lama kita bahas teorinya, jadi kita langsung aja ke soal latihan di practice 1.5. Nomor 1, kita diminta untuk determine whether 6 is a factor of each of the following numbers. Artinya, ditanya, apakah 6 salah satu faktor dari nomor-nomor berikut, misalkan yang A 42, yang B 51, C 96, D 138. Nah, kalau ditanya seperti ini, maksudnya adalah kita diminta untuk menentukan apakah bilangan yang ditanya tersebut habis dibagi 6 atau tidak. Karena faktor itu kan angka-angka atau bilangan yang kalau misalkan dia dibagi oleh si bilangan yang dicari itu, dia habis tanpa sisa ya. Jadi kayak apa ya istilahnya perfect division ya. Contoh misalkan soal yang A yaitu 42. Apakah 6 is 6 a factor of 42? Kita tanya nih 42 kita cek 42 bagi 6 habis nggak? 42 dibagi 6 habis jadi 7. Maka 6 merupakan faktor dari 42. Oke, kemudian yang B. Yang B, apakah 51 habis dibagi 6? Jawabannya no ya, 6 bukan faktor dari 51. Karena 51 dibagi 6, itu hasilnya adalah 8 dengan reminder, sisanya 3. Jadi 6 kali 8, 48, sisanya 3. Jadi 6 bukan merupakan faktor dari 51. Lalu yang C, apakah 96 faktornya salah satunya ada 6? Karena kita bagi lagi. 96 dibagi 6, hasilnya adalah habis nggak? Perfect division bukan? Nah, perfect division karena 96 dibagi 6, hasilnya ada 16. Tuh, maka 6 adalah faktor dari 96. Lalu yang D, 138. Apakah 6 merupakan faktor dari 138? Coba kita bagi, 138 dibagi 6. Hasilnya dapat 23. Habis perfect division. Maka 138, karena 138 habis dibagi 6, maka 6 adalah faktor dari 138. Nah, soal nomor 1 ini, kalau ditanya determine whether 6 is a factor of each of the following numbers, maka kita bagi semua dengan faktor yang ditanya. Jadi jawaban yang bukan merupakan faktornya adalah B. Jadi 6 bukan faktor dari 51. Lainnya semua faktor 6 faktor dari bilangan tersebut. Jadi A, C, dan D adalah bilangan yang faktornya salah satunya adalah 6. Nah, soal nomor 2 bagaimana? Soal nomor 2 hampir sama, malah mungkin sama banget ya caranya ya. Jadi kita cari apakah di sini ada A, B, C, D. Semua kita cari apakah si angka tersebut habis dibagi oleh, yang ditanya apa? 8. Oke, berarti apakah 24 dibagi 8 perfect division, pembagian yang habis? Ya, betul. Maka 8 adalah faktor dari 24. Yes. Kemudian yang B, apakah 104 dibagi 8 itu habis juga? Kita cek, 104, 10 dibagi 8 dapat 1, 24, 13. Ya, maka 8 adalah faktor dari 104. Lalu yang C, kita punya 210 dibagi 8. 210 dibagi 8, coba kita cek apakah dia habis. 21 dibagi 8, 16. 16, sisa 5, 50. Enggak ya, berarti 6, 48, oke, reminder 2. Jadi 210 bukan merupakan, 8 bukan merupakan faktor dari 210. No. Lalu 344, apakah faktor dari 8? Kita bagi habis nggak? 34 dibagi 8 dapat 4. 32.
sisa 2, 24. 3, habis. Maka 8 adalah faktor dari 344. Jawaban yang bukan, faktornya adalah 210. Mudah ya. Terus soal nomor 3. Soal nomor 3 ini hampir sama dengan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Kita diminta untuk determine whether 9 is a factor of each of the following numbers. Jadi kita bagi aja semuanya apakah dia habis atau ada sisanya seperti yang nomor 1 dan nomor 2. Oke, kita cek lagi ya. Untuk nomor 3 yang A, apakah 126 faktor dari 9 faktor dari 126 habis nggak? Cek 1, 9, 36, 14. Yes. Oke, faktor dari 126. Lalu yang B, 243 dibagi 9. Perfect division kah? 243 kita dapat 2. Lalu turun 18, 24 kurang 18, 6, 63, 7. Habis dibagi 9. Yes. Lalu yang C, kita punya 288 dibagi 9. Habis nggak 288? Kita dapat 3, 27, 1, 18 dibagi 9, 2. Maka dia habis. Yes. Oke, kemudian kita punya D, 325 dibagi 9. Adakah dia habiskah atau ada sisa? 325 dibagi 9 dapat 3, 27, turun 5, 55, 55 bagi 9 dapat 6. 54. Sisanya, remindernya adalah 1. Maka 9 bukan merupakan faktor dari 325. Nah, mudah ya untuk soal nomor 1, 2, dan 3 ya. Nah, sekarang pertanyaan keempat, kita diminta untuk determine whether each of the following factors of 84 is a prime factor. Diketahui bahwa 84 ini punya faktor yang dari A sampai H nih. Ini salah satu, ini mereka semua adalah sebagian dari faktor 84. Ya, jadi kalau misalkan kita cek di sini, 2 merupakan faktor 84 betul, karena 2 kali 41 jadi 84, lalu 4 juga merupakan faktor. Nah, kalau misalkan ini kan mudah ya, kita sudah ketahui faktor-faktornya di sini, kita diminta untuk mana nih yang prime factors. Nah, kalau kayak begini, jelas ya, kita cari aja yang bilangan prima mana dari sini. 2 merupakan bilangan prima. 3 juga merupakan bilangan prima. Lalu 7 merupakan bilangan prima. Nah, faktor-faktor lainnya yang 4, 6, 14, 12, 21 itu faktornya 84 nggak? Yes, itu faktor 84. Tapi dia bukan bilangan prima. Kenapa? Karena bilangan prima itu hanya bilangan yang habis dibagi oleh bilangan itu sendiri dan angka 1. Nah, kalau 4 kan dia dibagi 4 habis, tapi bisa nggak dibagi 2? Bisa, berarti dia bukan bilangan prima. 14 juga begitu, dia bisa dibagi 7, dia bisa dibagi 2, dan sebagainya. 6 dan seterusnya. Jadi di sini nomor 4 kalau ditanya, tentukan mana yang prime factors. Maka ini kita bisa jawab soal nomor 4, bahwa angka A, yang A, lalu B, dan E, are prime factors of 84. Oke. Oops, sorry. Oke, kemudian sisanya adalah yang C, D, lalu F, G, dan H are not prime factors of 84. Ya, mudah ya. Jadi soal nomor 1, 2, 3, dan 4 ini masih sangat mudah. Insya Allah kalian semua bisa. Nanti kita lanjut ke soal nomor 5 dan 6 di practice 1.5 di video selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum.